Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Blind Swordsman Zatoichi. Film ini mengambil latar belakang pada masa abad ke-19, menceritakan tentang seorang pendekar samurai buta yang berprofesi sebagai tukang pijat, juga haus akan darah dan judi. Ia juga harus mengungkap kasus kejahatan yang semakin merajalela. Di perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan dua orang geisha yang sedang mencari orang yang telah membunuh keluarganya, sehingga mereka memiliki tujuan bersama untuk memberantas kriminalitas yang dikelola oleh para gangster di sana. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang kakek tua buta dan seorang tukang pijat bernama Anma yang sedang terduduk di sebuah batu. Saat itu sekelompok penjahat iseng meminta kepada anak kecil untuk mengambilkan tongkat milik kakek tersebut. Anak kecil itu hanya menuruti permintaan orang tua yang menyuruhnya. Namun saat pria itu sedang mendekati sang kakek buta tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah katana dan langsung menebas pria yang mencoba menjahilinya. Tak hanya itu, sang kakek juga membunuh semua pengikutnya, hingga orang yang masih tersisa memutuskan untuk melarikan diri kabur karena ketakutan. Kemudian scene berpindah kepada seorang Ronin yang sedang mencoba untuk mencari peruntungan dengan membunuh beberapa orang untuk memperlihatkan seberapa hebat dirinya. Tak hanya itu, terdapat juga dua orang geisha yang menyamarkan dirinya hanya untuk membunuh seorang pria yang ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Suasana di Jepang saat itu dikuasai oleh para gangster, termasuk Ginzo dan Oogia, yang selalu memeras para pedagang kecil yang berjualan di daerah kekuasaan mereka. Pada awalnya mereka diminta untuk membayar iuran per bulan, tetapi hari itu mereka tiba-tiba diminta untuk membayar iuran setiap kali mereka melewati jalanan tersebut. Karena para pedagang itu tak mau membayar iurannya kepada mereka, dagangannya otomatis diacak-acak yang membuat mereka merugi dan kesulitan mendapat pelanggan. Setelah selesai berjualan, seorang penjual sayur meminta bantuan kepada Anma untuk membantunya mengangkat barang dagangannya ke rumah. Sebenarnya saat itu ia tak tega karena menyuruh Anma yang tua dan buta membawakan barang-barang berat. Namun Anma tak keberatan dengan hal itu. Setibanya di kediaman pedagang tersebut, Anma disuguhi minuman dan ia dipersilahkan untuk tinggal menginap semalam di sana. Tetapi ia tak boleh memikirkan hal-hal macam lainnya. Akhirnya Anma pun membalas kebaikan pedagang tersebut dengan memberinya servis pijat gratis. Di satu sisi, di sebuah bar, saat itu anak buah dari Ginzo mendatangi mereka untuk menagih tagihan bulanan. Pemilik bar meminta waktu tambahan karena ia belum memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihannya. Namun mereka tak peduli, mereka bahkan telah siap untuk mengacak-ngacak bar tersebut. Tetapi tiba-tiba seorang Ronin berdiri. Ia membawa katananya dan memecahkan vas bunga yang sedang anak buah Ginzo pegang. Kemudian Ronin itu memintanya untuk memberitahu kepada bosnya bahwa seorang Ronin sedang mencari sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang pengawal. Mereka lantas berlari terbirit-birit dan segera memberitahu bosnya. Tak lama kemudian mereka kembali datang dengan salah satu ajudan dari Ginzo. Mereka mendatangi Ronin itu dan ingin Ronin tersebut memperlihatkan terlebih dahulu kemampuannya. Dengan tatapan yang kosong dan tajam, Ronin tersebut mengeluarkan katananya dan memutus tali pengikat kimono tersebut. Tetapi ternyata itu bukanlah target aslinya. Ia ingin orang tersebut melihat ke arah kakinya. Ternyata sebuah katana telah menancap tepat di arah sebelah jarinya. Dengan kemampuan yang ia miliki, Ronin tersebut secara resmi telah dijadikan sebagai pengawal oleh ajudan Ginzo. Setelah mendapat pekerjaan yang layak, ia langsung memberitahu istrinya bahwa dirinya akan segera menjadi seorang pengawal.
Kembali ke Anma yang saat itu membantu pedagang tersebut untuk memotong kayu yang berada di halaman depan rumahnya. Ketika ia sedang memotong kayu, Anma merasa terganggu dengan seorang pria kurang waras yang terus berlarian sembari menodongkan bambu runcingnya. Akhirnya Anma menjahili pria tersebut dengan melempar kayu untuk membuatnya terjatuh. Meskipun dia berdarah, namun pria itu justru kembali bangkit dan kembali berlari sembari berteriak. Setelah itu ia berbincang dengan pedagang tersebut bahwa dirinya sangat menyukai judi. Mendengar kata judi, pedagang itu mencoba menjelaskan bahwa ia memiliki keponakan yang senang berjudi. Saking senangnya, ia merasa bahwa kehidupannya hanyalah untuk berjudi. Tanpa pernah memikirkan hal yang lain, kini wajahnya telah menghilang dari muka bumi akibat judi tersebut. Maka dari itu, ia memperingati Anma-san untuk tak lagi melakukan perbuatan haram tersebut. Anma hanya tersenyum. Kemudian pada malam harinya ia berjalan kaki sendirian. Ketika sedang berjalan, dua orang pria ingin mengetes katananya yang dimiliki oleh Tuan Oogia. Namun rupanya mereka salah meletakkan target, karena orang yang mereka targetkan adalah Anma. Lantas Anma langsung memberi mereka pelajaran dengan mematahkan katana tersebut dan pergi begitu saja. Setelah itu, bosnya memarahinya karena katana miliknya patah begitu saja. Setelah itu, Anma pergi ke sebuah tempat perjudian. Di sampingnya, terdapat seorang pria sombong yang langsung diberi karma oleh Anma setelah ia dikalahkan olehnya terus-menerus. Meskipun Anma buta, tetapi ia bisa menebak angka dengan benar yang membuat semua orang terheran-heran. Anma tak pernah kalah dari permainan tersebut. Sementara itu di luar, Ronin telah bekerja sama dengan baik setelah ia membunuh salah satu anak buah Ginzo yang dinilai telah meresahkan klan mereka. Setelah berjudi, Anma pergi ke sebuah bar untuk meminum segelas sake. Saat dirinya meminta tambahan sake, pemilik bar itu tak sengaja menjatuhkan katana miliknya. Lalu ia mengambilnya dan tak sengaja menjatuhkan tongkat katana tersebut. Anma pun langsung mengambil kembali katananya yang membuat Ronin berdiri. Ia langsung berhadapan dengan Anma yang saat itu langsung mempersiapkan katananya. Ketika Anma hendak menyerangnya, Ronin tersebut memberitahu bahwa tempat mereka bukanlah di sini. Akhirnya Ronin tersebut pulang. Saat ia tiba di rumahnya, istrinya yang sakit bertanya apakah ia telah membunuh orang lagi. Ronin itu hanya terdiam. Keesokan harinya Ronin mulai kembali bekerja. Di masa lalu, tempatnya di Oogia. Ronin yang saat itu masih kecil pernah dipermalukan di sana, di mana ia dihajar habis-habisan oleh gurunya yang memberitahu bahwa seni samurai bukanlah katana asli, melainkan menggunakan kayu. Maka dari itu di masa sekarang ia ingin membalaskan dendamnya. Namun ketika ia menghampiri gurunya, ternyata gurunya telah lumpuh. Ronin menyatakan diri akan membunuhnya untuk mengambil kembali kehormatan yang dahulu ia miliki. Tetapi Ronin tetaplah seorang manusia. Ia memiliki hati kecil yang baik karena tak tega membunuh orang yang telah tak berdaya. Pada malam hari, Geisha yang saat itu hendak menjual dirinya justru diperkosa oleh orang yang hanya ingin terhibur oleh mereka berdua. Lalu scene berpindah kepada Anma yang kembali melakukan perjudian. Kali ini orang yang berada di sebelahnya yang bernama Shinkichi memutuskan untuk bergabung bersama Anma di saat taruhan miliknya selalu kalah. Dan betapa senangnya dirinya ketika taruhan yang ia gabungkan bersama Anma mendapatkan untung yang sangat banyak. Demi merayakan kemenangan besar mereka, Shinkichi mengajak Anma untuk meminum bersama di sebuah bar ternama. Di sana juga mereka bertemu dengan Geisha yang menawarkan dirinya kepada mereka. Tentu saja Shinkichi tak mau menolak, tetapi saat Geisha hendak menari, Anma menyadari sesuatu ketika ia mendengar senar milik mereka dilepaskan. Anma mencium bau seorang lelaki di antara mereka, karena dirinya sangat sensitif terkait hal itu. Akhirnya karena kedoknya terbuka, Geisha menceritakan jika mereka sedang mencari seseorang. Orang tersebut telah membunuh ayah mereka beserta keluarga besarnya. Saat kejadian tersebut berlangsung, ia bersama adiknya sedang melihat hewan peliharaan mereka di balik panggung rumah. Ketika mereka sedang melihat hewan peliharaannya, mereka juga melihat orang lengkap dengan pakaian ninja masuk ke dalam rumah mereka, lalu membantai seluruhnya.
Saat itu, yang mereka dengar hanyalah nama Inosuke dan Kuchinawa, dan mereka hanya bisa terdiam ketakutan bersembunyi. Ternyata, para pasukan tersebut ingin merampok seluruh harta milik keluarga mereka. Maka dari itu, mereka memiliki misi balas dendam untuk mencari keberadaan mereka berdua. Diawali dengan memburu Heihachi, pelayan yang dengan sengaja membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Kini mereka masih mencoba memburu bos yang sering pasukan itu sebutkan, yaitu Kuchinawa. Karena merasa kasihan dengan mereka berdua, Shinkichi lantas mengajak mereka berdua untuk menginap sejenak. Keesokan harinya, karena saat itu Anma tak mau bermain judi, Shinkichi mencoba untuk melakukan permainan judi buta. Ia menutup matanya untuk menebak angka yang ia mau. Namun ternyata ia gagal dan rugi besar dikarenakan Anma yang tak mau bermain. Ketika ia sedang dalam perjalanan pulang, dirinya melihat bos Ginjo sedang hendak menyita sebuah toko karena mereka telah membayar iuran yang seharusnya mereka bayar kepadanya. Meskipun pemilik toko berusaha untuk menolak, nyatanya justru mereka yang mendapat pelajaran dari Gang Ginzo dan akhirnya toko pun berhasil terjarah. Pada malam harinya, geisha yang saat itu sedang berada di dalam bar meminta pekerjaan kepada pemilik bar untuk menawarkan jasanya kepada siapapun yang ingin bermalam bersama mereka. Karena kedua geisha tersebut membuatnya tertarik, pemilik bar lantas menyuruh pegawainya untuk membawa mereka berdua ke Oogiya. Saat itu, bos Oogiya sedang menikmati pertunjukan tarian yang dilakukan oleh lelaki. Tetapi karena dinilai terlalu membosankan, mereka lantas mengeluarkan geisha terbaru mereka, yaitu Osei dan Okinu. Di saat yang bersamaan, Anma dan Shinkichi saat itu juga tengah berjudi. Kali ini Shinkichi sangat percaya diri untuk bertaruh yang cukup besar, karena ia memiliki Anma dalam timnya. Namun rupanya pengelola tempat perjudian tersebut ingin bermain curang setelah mereka dirugikan oleh Anma yang terus-menerus mengalami kemenangan. Tanpa rasa belas kasihan sama sekali, Anma langsung memotong lengan orang yang mengocok dadu. Kemudian dilanjutkan dengan membantai mereka semua karena mereka berusaha untuk membunuhnya. Ketika insiden tersebut sedang terjadi, anak buah Ginzo sebenarnya menyuruh Ronin untuk segera membantu mereka. Tetapi ia telat karena Anma telah berhasil kabur. Hal yang sama dirasakan oleh kedua geisha itu. Ketika bos Oogiya hendak membawa Osei, Okinu dengan terpaksa menghajarnya yang membuat mereka dikejar. Beruntung Shinkichi bertemu dengan mereka dan langsung segera membawanya pergi bersama. Sembari bersembunyi, Okinu menceritakan jika dirinya harus terpaksa menghajar pelanggannya karena ia mencoba membawa kabur Osei. Shinkichi juga menceritakan pengalamannya saat Anma membantai seluruh pegawai dari bos Ginzo. Kini mereka kebingungan karena seluruh gangster pasti sedang mencari keberadaannya. Untungnya malam itu hujan turun dengan sangat deras sehingga Shinkichi bisa membawa mereka semua pergi ke kediaman bibinya. Setibanya di kediaman pedagang yang dibantu oleh Anma, Okinu menceritakan tentang ciri-ciri dari orang yang membunuh keluarga mereka. Pria itu memiliki sebuah tato ular di lengannya, dan bibi langsung menduga jika itu memanglah Kuchinawa. Karena arti dari Kuchinawa itu sendiri adalah tali yang membusuk, dan apabila dianalogikan artinya adalah ular. Namun mereka tak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menduga hal tersebut. Kemudian, Shin bergerak kepada bos Ginzo yang menyuruh anak buahnya mencari identitas dari Jatoichi atau pemijat yang buta. Di tengah hujan yang deras, Anma berhasil membunuh orang-orang yang mengincarnya hanya dengan beberapa serangan saja. Meskipun ia dalam kondisi buta dan tak melihat, nyatanya pasukan Ginzo masih belum cukup kuat untuk melawannya. Sementara itu, Okinu mulai bercerita kepada bibi asal-usul Osei bisa menjadi seorang wanita. Setelah mereka diusir dari rumahnya, mereka berkelana berdua. Saat itu mereka sebenarnya hampir diadopsi oleh sebuah keluarga. Tetapi ayahnya justru menyukai Osei dan berusaha untuk melecehkannya. Disitulah Osei mulai merasa dirinya adalah seorang wanita. Ketika mereka berdua sedang berada di pinggir jalan, Osei tiba-tiba menawarkan dirinya kepada para pria hidung belang dan ia mendapatkan uang saat kembali.
Semenjak itu mereka lebih memilih untuk menjajakan tubuh mereka dengan cara menari. Di situ juga Osei mulai belajar menari hingga sekarang. Namun saat Osei sedang menari, terlihat tatapan yang Okinu perlihatkan sangatlah kosong. Saat Osei bertanya ada apa kepadanya, Okinu tak pernah mau menjawab. Mendengar cerita yang menyedihkan membuat Shinkichi tak bisa mendengarnya sehingga ia memutuskan untuk meminjam payung agar ia bisa memeriksa ke area kota. Saat itu terjadi peperangan di antara kubu geng Funahachi dengan kubu Ginzo, yang dimana Funahachi menyerang bar milik Ginzo terlebih dahulu. Sehingga terjadilah peperangan di sebuah ladang. Karena mereka memiliki seorang Ronin, Ronin itu meminta rekannya untuk menyerahkan peperangan tersebut padanya. Dan memang benar, Ronin berhasil membunuh semua pasukan Funahachi sehingga bos Ginzo berpikir mungkin saja Ronin bisa mereka andalkan untuk melawan Anma-san. Karena saat itu Shinkichi melihat peperangan tersebut, ia langsung menghampiri Anma untuk memberitahu bahwa kini geng Funahachi telah musnah. Ogiya dan Ginzo pun telah bekerja sama yang akan membuat klan mereka semakin berbahaya. Terlebih Ginzo menyewa seorang Ronin yang sangat kuat. Lalu Anma bertanya apabila mereka berdua ditarungkan siapa yang akan menang. Shinkichi menjawab tentu saja Anma-san. Lalu ia pergi keluar untuk mengajari anak-anak cara menjaga diri mereka. Padahal saat itu Shinkichi pun bahkan tak bisa bertarung. Ketika anak-anak itu tak sengaja memukulnya, ia justru marah dan lebih marah lagi ketika orang gila berteriak di hadapannya. Kemudian Shin bergerak kepada Geisha Osei dan Okinu yang menghampiri bar untuk memintanya mempertemukan kembali dengan Tuan Oogiya karena mereka ingin meminta maaf kepadanya. Karena ia merasa harus bertanggung jawab juga, akhirnya pemilik bar itu meminta mereka berdua untuk menunggu sejenak. Sementara itu, Anma yang telah memiliki firasat juga memutuskan pergi meninggalkan kediaman bibi dari Shinkichi. Setelah semua orang pergi, tak lama kemudian anak buah Ginzo datang. Mereka bertanya di mana keberadaan pemijat buta itu. Shinkichi menjawab mereka tak tahu. Akhirnya mereka langsung membakar kediamannya tanpa berbicara sama sekali. Kembali kepada kedua geisha yang sedang melakukan tarian. Ketika sedang menari, salah satu bos Ginzo menuduh mereka sebagai bagian dari keluarga Naruto. Seketika mereka berdua terdiam. Lalu mereka dengan segera menyiapkan pedangnya masing-masing dan tak lama kemudian pasukan pun datang. Saat mereka berdua dalam kondisi tertekan, Anma tiba-tiba datang begitu saja dari balik pintu dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu Anma semakin menjadi-jadi. Ia membunuh semua orang yang berada di sana, termasuk bos Ginzo sendiri yang berusaha menembak Anma. Namun beruntung Anma berhasil mengalihkannya dan langsung membunuhnya. Setelah itu pertempuran mulai terjadi di antara Anma dengan Ronin. Saat itu Anma menghampiri Ronin yang sedang berada di pantai. Tak berbicara sama sekali, mereka mulai pertarungan dengan cara bisu dan juga sangat cepat. Hanya dalam beberapa serangan, Anma berhasil membunuh Ronin tersebut. Sementara Anma harus mendapat luka di saat bahunya terkena goresan katana. Di saat Ronin tewas, istrinya pun melakukan hal yang sama ketika ia memutuskan untuk menusuk dirinya sendiri dengan sebuah pisau. Akhirnya, setelah semua gangster tewas, kota menjadi lebih nyaman. Kediaman bibi dari Shinkichi pun kembali dibangun. Meskipun begitu, Okinu masih merasa janggal karena Kuchinawa belum kunjung ditemukan. Bibi Shinkichi memintanya untuk tak memikirkan hal tersebut. Karena bisa saja sekarang ia telah sangat tua dan perlahan akan tewas dan ia lebih meminta mereka berdua untuk memikirkan masa depannya. Mereka juga harus bahagia karena hari ini adalah hari festival. Lalu Shin beralih kepada Anma yang sedang berjalan sendirian. Saat itu beberapa ninja tiba-tiba muncul yang membuat Anma harus mengeluarkan katananya. Dalam waktu yang cepat ia langsung membunuh mereka semua. Dan tiba-tiba Kuchinawa yang asli datang. Ternyata itu adalah pemilik bar yang sering ia kunjungi. Kuchinawa merasa senang jika dirinya kini telah dikenal. Namun tetap saja ia harus bunuh. Setelah berhasil membunuhnya, Anma langsung menghampiri pegawai bar yang lain. Dan ternyata itulah Kuchinawa yang sebenarnya.
Bos Kuchinawa terkejut mengapa Anma bisa menemukan keberadaannya. Anma menjawab meskipun ia buta tetapi ia bisa tahu bau dari seorang kriminal. Lalu Anma menebas matanya dan membiarkan Kuchinawa tetap hidup dengan penderitaan sebagai orang buta. Padahal saat itu Anma telah memperlihatkan bagaimana mata aslinya. Dan semua kriminal pun berhasil dilibas. Kini semua warga sangat senang berdansa menyambut festival yang telah datang. Tamat.